kita harus mengingat kita tidak mungkin bisa tampil sempurna untuk semua orang di setiap hal dan di setiap tempat kan. Tidak semua informasi yang kita dapatkan itu baik. Tentunya ada yang berita itu tidak baik, berita bohong, kadaluarsa dan lain sebagainya. Semua orang mengira dia sangat bahagia. Kita pun mungkin kalau melihat kita juga mengira, wah dia kok bahagia sekali ya, liburan terus, senyum-senyum terus. Biasanya kita kalau bertemu dengan seseorang pasti kan senang gitu ya. Malah justru senangnya itu di media sosial, lebih tidak nyaman di media sosial, ya. Jadi tidak tertarik dengan dunia interaksi nyata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalem, salam sejahtera untuk kita bersama. Sedulur Kemenak, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa kembali menyapa sedulur Kemenak semuanya. Hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu media sosial. Tema kita hari ini adalah media sosial versus realita dari pandangan Kristiani. Di sini saya Sumarti, penyuluh agama Kristen Kabupaten Semarang. Saya sebagai host dan hari ini saya ditemani oleh dua ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Yang pertama Ibu Tri Andayani STH dan yang kedua Ibu Wahyu Suprihati STH. Sedulur Kemenak semuanya, kalau kita buka Instagram, TikTok atau Facebook, apa yang biasanya kita lihat? Foto-foto yang bagus, wajah yang ceria, liburan mewah, pencapaian hebat, semua itu terlihat sangat sempurna. Tapi, apakah itu kenyataan sebenarnya? Belum tentu. Media sosial sering hanya menampilkan highlight atau di luarnya saja, bukan keseluruhan cerita. Nah, hari ini kita akan melihat dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Putri, saya ingin bertanya sama Putri. Media sosial itu sebenarnya apa? Dan persoalan apa yang muncul ketika kita menggunakan media sosial? Ya. Media sosial itu adalah seperangkat alat ya ataupun media digital yang berbasis internet di mana memungkinkan pengguna itu untuk menciptakan, berbagi, berinteraksi dengan konten serta terhubung dengan orang lain. Nah, tentunya setiap orang itu mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Tentunya kita tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya media sosial karena itu alat yang diciptakan untuk mempermudah kita mengakses sesuatu. Tetapi kalau kita persoalan yang akan muncul ketika kita menggunakan media sosial itu akan menimbulkan sesuatu masalah gitu ya. Mungkin masalah yang tanpa kita sadari adalah membuat kita atau pengguna media sosial itu menjadi orang-orang yang tidak fokus. Dan orang-orang yang di firman Tuhan juga katakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya juga dia akan bisa menjadi perusak gitu. Jadi kalau kita hidup kita mengutamakan media sosial di atas segalanya, nah ini akan membuat kita menjadi orang yang tidak mudah fokus dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Mungkin pekerjaan, mungkin sekolah kita jadi nggak fokus karena sudah kalah dengan yang namanya media sosial. Kemudian tidak tertarik dengan interaksi nyata, bertemu sudah tidak mau. Misalkan biasanya kita kalau bertemu dengan seseorang pasti kan senang gitu ya. Malah justru senangnya itu di media sosial, tidak media sosial, ya. Jadi tidak tertarik dengan dunia interaksi nyata gitu. Jadi lebih senang dengan hal-hal yang tidak kelihatan, dengan tidak tahu sih ya, kita masing-masing orang punya pandangan seperti itu. Kemudian bisa juga terpapar konten-konten yang negatif. Saat ini konten yang disajikan oleh media sosial itu tidak hanya positif, ternyata juga ada banyak yang negatif. Ya.
pornografi, mungkin ada juga film-film yang mungkin yang belum usia boleh nonton gitu ya, anak-anak kita bisa terjerumus ke situ, dan masih banyak lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir itu hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai. Biasanya kalau media sosial itu sebagai tempat wadah seseorang itu menjadi berubah dengan mungkin perkataannya, dengan komentarnya gitu ya. Jadi ada sikap hormat dan menghargainya mulai luntur gitu ya. Karena media sosial dianggap segalanya di dalam hidup. Nah, mungkin persoalan yang saat ini muncul mungkin itu yang bisa dihadapi ketika kita menggunakan media sosial. Jadi kalau kita pakai media sosial ya ada konsekuensinya, ternyata ada persoalan yang harus kita hadapi. Seperti itu, Bu Marti. Iya, mungkin seperti ini ya, Putri. Media sosial itu seperti pisau menurut saya ya. Dia bisa bermanfaat ketika kita butuh memotong apa gitu. Tetapi kalau kita tidak hati-hati menggunakannya, dia bisa melukai orang lain, bahkan melukai diri sendiri. Mungkin seperti itu media sosial. Nah, Bu Wahyu, saya ingin bertanya kepada Bu Wahyu. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam menggunakan media sosial? Ya, sesuai dengan yang tadi menjadi dasar tadi ya, dalam Roma 12 ayat 2, ya. Janganlah hendaknya kamu serupa ya. Kita harus berani tampil beda. Terus bagaimana sikap kita? Ya jelas gunakan media sosial untuk hal-hal yang membangun. Ya, contohnya ya, kita memberikan kesaksian dan lain-lain, memberikan motivasi, itu hal-hal yang membangun. Yang kedua, ya seperti menjawab tantangan tadi bahwa banyak sekarang orang hidup dalam dunia maya, ya yang ditampilkan hanya sepertinya hidup ini bahagia dengan gaya konsumerisme yang sangat tinggi, jalan-jalan ke luar negeri kemana, seolah-olah tidak usah kerja saja bisa hidup enak. Tapi mari kita tetap hidup realistis, dan kita harus mengingat kita tidak mungkin bisa tampil sempurna untuk semua orang di setiap hal dan di setiap tempat. Mari kita hidup realistis. Ya, tampilkan gaya hidupmu apa adanya. Yang terus selanjutnya adalah kita harus bersyukur karena identitas kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak likes. Ya, dunia maya yang menentukan kebahagiaan kita adalah berapa banyak likes. Tetapi di dalam Kristus, keberadaan kita, harga diri kita, ya, rasa berharga kita ditentukan oleh kasih Kristus yang menang hidup kita. Jadi, mari kita bersyukur dengan segala keberadaan kita. Jangan oleh karena banyaknya likes atau karena tidak ada banyak like itu mempengaruhi hidup kita. Tapi justru karena pengenalan diri kita akan Kristus, itu yang harus membuat kita berbahagia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membangun relasi yang nyata, ya, relasi dengan keluarga yang nyata, ibadah yang nyata, ya, sehingga kita pun, karena kita hidup di dunia nyata, ya, jangan sampai karena nanti kita hidup di dunia maya, kita menikah secara maya, punya anak secara maya, punya mertua secara maya, sehingga menerapkan kasihnya pun juga secara maya. Ya, tetapi karena kita hidup dalam dunia nyata dan kasih Kristus nyata, mari kita membangun relasi yang sehat dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman, juga dengan Tuhan. Itu Bu Marti yang bisa saya sampaikan. Iya, tadi kita sudah belajar apa itu media sosial, apa persoalannya, kemudian bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen. Ini yang terakhir pertanyaan untuk Putri. Tips bijak menggunakan sosial media itu seperti apa, Bu? Iya, kalau boleh kita bagikan ya, ada beberapa tips mungkin yang bermanfaat bagi kita ketika kita menggunakan yang namanya media sosial ataupun media-media yang ada di HP kita, Android kita. Yang pertama adalah menjadikan media sosial sebagai fasilitas, bukan pengganti hubungan nyata. Jadi kembali lagi, ketika telepon itu diciptakan, HP itu diciptakan, itu adalah untuk mempermudah kita berkomunikasi sebagai alat komunikasi. Kita dengan orang lain bisa mengatakan selamat pagi, halo, apa kabar gitu. Walaupun tidak berjumpa, tetapi
kita bisa berkomunikasi. Jadi menjadikan itu sebagai fasilitas. Kan manusia itu hidup membutuhkan fasilitas. Kemudian yang kedua adalah mari kita belajar mengontrol pemakaian, jangan dikontrol oleh media sosial. Artinya boleh dikatakan kecanduan itu juga boleh. Jadi kalau tidak menggunakan media sosial, hidupku serasa tidak menyenangkan, hidupku tidak bersemangat atau yang lainnya. Jadi kita harus bisa kontrol diri untuk menggunakan media sosial supaya kita tidak yang dikontrol oleh media sosial. Kemudian yang ketiga, mari pengguna media sosial dimanapun berada, kita belajar untuk mengunggah hal-hal yang positif, yang membangun, tentunya yang mendatangkan damai, sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Itu yang penting ya kita unggah. Jangan sampai ada ujaran, perkataan yang mungkin menyakitkan orang lain, mungkin hal-hal yang seharusnya tidak kita unggah, kita posting, itu kita posting. Nah, ini unggahlah hal-hal yang bisa membangun dan positif. Tentunya yang terakhir yang paling penting untuk kita, media sosial itu seharusnya kita bisa bijak dalam memilih informasi yang kita dapatkan. Tidak semua informasi yang kita dapatkan itu baik. Tentunya ada yang berita itu tidak baik, berita bohong, kadaluarsa dan lain sebagainya. Tapi mari bijak itu menggambarkan orang tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang tidak salah, dan itu kembali lagi ke kita sebagai pengguna media sosial. Iya, ada ilustrasi sederhana seperti ini. Bayangkan seseorang yang memposting senyum lebar saat liburan. Semua orang mengira dia sangat bahagia. Kita pun mungkin kalau melihat kita juga mengira, wah dia kok bahagia sekali ya, liburan terus, senyum-senyum terus. Tapi di balik itu bisa saja dia sebenarnya sedang kesepian, sedang ada masalah yang kita tidak tahu. Itulah gambaran bahwa media sosial itu tidak selalu sama dengan realita. Tapi kita perlu ingat bahwa kasih Kristus itu sangat nyata. Kasihnya bukan palsu, dia adalah kebenaran sejati. Sedulur Kemenak, mari kita bijak memakai media sosial. Jangan biarkan dunia maya menipu kita. Kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyukai postingan kita, melainkan oleh kasih Kristus yang kekal. Dalam Filipi 4 ayat 8 di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi intinya sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus berpikir ada gunanya tidak, merugikan orang lain tidak, merugikan diri sendiri atau tidak. Intinya kita menggunakan media sosial dengan bijak. Karena kalau kita bijak, kita bisa memakai media sosial ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu Tri, terima kasih Bu Wahyu untuk kebersamaan hari ini. Dan biarlah topik ini memberkati kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.